mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, kita wajib bersyukur. Nah, salah satu yang membahagiakan ketika bulan suci Ramadan adalah banyaknya undangan buka puasa bersama atau bukber gitu kan. Bukber gitu kan. Entah itu kantor, entah itu keluarga, kolega, kenalan atau apapun itulah namanya. Nah, di dalam bukber ini kalau bukbernya di masjid, iftar bersama di masjid sih masih terkondisi. Ada aturan-aturannya, misalnya di masjid-masjid itu ada yang modelnya begitu azan hanya snack membatal, kemudian dia sholat, habis sholat dia baru makan, ada yang sekaligus di situ pembatal minum langsung makan besar, ya ada. Di beberapa masjid itu malah ada menu-menu yang memang didedikasikan untuk dimakan langsung ketika buka puasa. Jadi begitu azan dia langsung batalin, langsung makan, ya ada gitu kan. Ada yang kemudian dia mau mengikuti sunnah makanya nanti setelah selesai sholat ya ada. Itu teknis lah. Tetapi kalau diselenggarakan di masjid itu cenderung lebih aman. Kenapa? Karena mau tidak mau dia harus sholat maghrib berjamaah. Mau nggak mau dia kemudian harus dengarkan tausiah. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya insya Allah ngabuburitnya itu betul-betul manfaat. Nah, yang kita bahas kali ini banyak orang buka puasa itu malah bikin dosa. Satu, bukbernya itu adalah ngejak pacarnya diajak bukber, itu namanya udah beda. Jadi buka bersama, ngampiri kemudian jemput pacarnya, kemudian naik motor, kemudian boncengan modelnya begini, nah sudah. Itu namanya sudah tidak lagi bukber. Yang buka bersama tapi batal bersama. Jadi tolong bedakan, itu bukan buka bersama, itu batal bersama ya. Karena apa ya? Karena mungkin saling maksiat gitu kan. Di situ potensi dosanya malah ada. Jadi jangan sampai buka bersama bikin dosa. Nah, satu ya, ngajak siapa itu juga berpengaruh. Lawan jenis yang bukan mahramnya jelas dosa lah. Oke, yang kedua, ketika buka bersama itu adalah tempatnya di mana. Kalau buka bersamanya kemudian melewati jalan-jalan yang di situ banyak orang-orang seksi lewat di sana, orang-orang yang busananya minim lewat di sana, orang-orang yang maksiat ada di sana. Nah, itu tentu mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga, aktivitasnya ngapain? Nunggu waktu buka itu ngapain? Kalau isinya cuma datang ngobrol, nggak ada tausiah, tapi kemudian malah tanya kabar teman A, teman B, gimana, kepo sana, kepo sini, ghibah sana, ghibah sini, ngerasani sana, ngerasani sini. Wah, itu jelas malah bikin dosa itu buka puasanya. Nggak bikin pahala ya, nggak bikin pahala. Maka harusnya begitu kumpul bersama ya isinya tanya kabar, tambah kabar kita aja, jangan kabar yang lain-lain. Kemudian yang berpotensi jadi ghibah. Kemudian yang kedua ya isinya ngaji bersama, misalnya baca Quran atau dengarkan tausiah atau kajian bersama gitu. Ya, kemudian ada tuntunan menjelang buka puasa, dia berdoa, habis berdoa kemudian buka. Yang sering kejadian adalah berangkatnya sama orang yang tidak halal, sampai di lokasi menunggu waktu buka ya tindakannya adalah tadi ghibah dan lain-lain. Kemudian ketika buka puasa gitu kan, dia fokusnya di minum, langsung rokoknya tajam, kemudian sholat maghribnya agak terlambat malahan. Ini jadi masalah. Jadi jangan sampai ada orang itu, saya punya teman kalau jajak buka puasa dia nggak mau. No, saya mau di rumah saja. Dia takut buka puasa itu merusak ritme dia sholat. Ada yang begitu. Walaupun kita nggak perlu se-ekstrim itu ya nggak apa-apa. Yang penting kita begitu adzan batalin sholat baru makan gitu. Itu yang betul begitu. Jangan sampai malah ada. Saya pernah itu betul-betul saya merasakan ya. Saya lupa tahun berapa saya diundang ke Jakarta. Kemudian saya berkesempatan untuk memberikan tausiah di sana, tapi ada waktu off-nya. Nah, ketika off, hari berikutnya off dan saya pulang minta naik kereta di malam hari, saya minta bisa nggak saya diajak buka puasa tapi di mall besar di Jakarta. Oh, oke Ustadz, bisa. Ya ajak lah gitu kan, saya pengen melihat situasinya kayak apa gitu kan, karena kebetulan dari mall itu ke Gambir nggak begitu jauh gitu kan. Oke, kemudian kita di situ. Nah, itu mallnya ada masjidnya, ada musolanya bagus ya di tengah, dia tidak di bawah tapi di lobi kalau nggak saya salah ingat gitu kan. Nah, yang saya masih ingat adalah ketika itu teman saya udah reservasi, karena menurut dia kalau nggak reservasi nggak bakalan dapat tempat.
Nah betul, ternyata semuanya udah full book, reservasi semua tanpa terkecuali. Yang datang langsung hari H istilahnya goso gitu, dia udah nggak dapat tempat, dia berdiri nunggu waiting list gitu ya. Nah yang menarik adalah ketika begitu ada adzan duduk gitu kan, nah itu harus tahu rumusnya. Kalau nggak tahu rumusnya, jadi begitu dia batalin harus langsung lari ke masjid itu. Kalau nggak udah antri. Nah yang saya amati ada nih yang tempat duduknya tidak jauh dari saya. Itu saya amati dari saya sholat, saya pulang ke situ dia nggak geser. Dan itu laki-laki semua ya, buka puasa semua. Ini kok nggak sholat maghrib sampai isya itu. Sampai isya. Jadi banyak ternyata beberapa orang itu buka puasa itu ya betul-betul buka tok, nggak sholat maghrib dia. Nah ini kan masalah nggak maghrib, nggak isya, nggak tarweh. Nah tentu jadi masalah. Nah jangan sampai buka puasa kita itu isinya malah maksiat, isinya malah hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan hal-hal yang malah melanggar betul-betul tadi nggak sholat tadi. Karena kalau orang berpuasa tapi nggak sholat, gimana Ustadz? Ini orangnya puasa tapi nggak sholat, ya itu sama orang yang pakai jas dasi tapi nggak pakai celana, ya nggak sempurna tentunya. Nah mudah-mudahan undangan-undangan bukber yang kita datengin itu di situ penuh dengan kebaikan, dengan amal soleh sehingga tidak menjadikan dosa. Jadi hati-hati dengan buka puasa, jangan sampai buka puasa malah menjadi dosa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.